kami pada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti saya yang ketika matanya melihat Yang Maha Kudus duduk di atas tahta, meskipun Tuhan sudah memakai hidupnya menjadi nabi, dia sadar bahwa betapa najisnya dirinya dihadapkan dengan kekudusan Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Tuhan dan mata kami melihat Tuhan, mata kami dibuka melihat segala keagungan dan kemuliaan surga. Kami masih merasa bahwa kami bisa, kami mampu, kami tahu. Tapi ketika kami berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, kami tahu semua yang kami punya sampah di hadapan semua kemuliaan. Karena itu bicara dan nyatakan dirimu, supaya dalam hidup kami tahu kami perlu Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan. Nanti kami akan berseru, berteriak, memanggil Tuhan, sebab kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa kami ke dalam pengalaman semacam itu Tuhan, yang membuat kami berjumpa secara pribadi, dan hati kami akan berkata, ini aku Tuhan, ini hidupku. Ketika Engkau memanggil hidupku, itu kehormatan buat aku, sebab siapa aku ini? Dipanggil oleh Yang Maha Kudus, Yang Maha Tinggi. Dan pagi hari ini bicara buat setiap kami dan ajari kami isi hatimu, supaya kami kenal jalan-jalan buat hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Oke, firman Tuhan bilang begini, carilah pengajaran dan kesaksian. Gitu ya. Ada pengajaran, teaching berdasarkan firman, ada kesaksian dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saya sering ngomong rules of the game. Pengajaran itu seperti garis-garis di lapangan sepak bola, itu ada batasnya, peraturannya. Tapi kesaksian itu pengalaman bermain bola di dalam lapangan. 2 hari yang lalu, sore-sore agak malam gitu, adik saya WA. Dia tanya, bisa ditelepon nggak? Apa? Saya bilang WA dulu aja. Keponakan saya lagi ikut lomba Olimpiade IPA, saya lupa IPA atau kedokterannya di UGM. Lalu kamarnya dibagi, diacak dengan peserta dari SMA lain se-Indonesia. Jam tangannya dilepas jam 7 malam, tapi besok paginya dia ikut lomba, dia lupa, dia bilang gurunya, langsung dicari ke hotel, nggak ada. Terus adik saya telepon ke hotel sampai 2 kali, minta supaya dicarikan, petugasnya sudah cari, katanya nggak ada. Tanya ke teman-teman sekamarnya, bilang juga nggak ada. Terus gurunya sampai mencari ke situ, sampai jam check out ditungguin, dicari juga sama gurunya di kamar itu, nggak ada. Jam itu hadiah dari bapak gembalanya. Tapi ya lumayan lah. Jadi saya bilang, ya yang pertama harganya 3 juta, yang kedua itu hadiah dari gembalanya. Oke, saya berdoa sambil saya baca WA, Roh Kudus, terus gimana ya? Jadi aja, apa? Ya, suruh perkatakan yang pertama nama teman-temannya, yang kedua ikat roh pencuri, yang ketiga lepaskan roh kejujuran. Oke, saya WA. Tolong doa, gitu ya, perkatakan, saya ikat roh pencuri dan lepaskan roh kejujuran, kembalikan jam. Sebenarnya saya minta ponakan saya untuk melakukan itu, tapi dia belum bisa dikontak waktu perjalanan. Jadi saya melakukan itu. Setelah melakukan itu ternyata dia ketiduran. Nah setelah beberapa jam dia kebangun, terima WA. Ibu, apakah bisa dihubungi untuk mendapat konfirmasi? Oh iya, ini apa ya? Ini dari hotel. Terus setelah bangun dia tanya, dia telepon. Kenapa? Jamnya sudah ketemu, nanti dititipkan ke resepsionis. Terus adik saya tanya, oh ketemunya di mana?
Karena tadi udah dicari 2 kali, gurunya udah nyari juga nggak ada, nggak mau jawab. Terus dia telepon saya, ini bilang begini, udah nggak usah ditanya, ya kan? Pasti dia nggak bisa jawab. Kemungkinan besarnya berarti cleaning service-nya yang ngambil. Tapi udah dicari kok, udah ditanya tadinya ke cleaning service-nya sama petugas hotelnya kok, enggak, ngaku juga, dipaksa enggak, ya. Terus saya bilang ini, kamu cek aja ke resepsionis beneran sudah ada enggak? Ini fotonya tunjukin semua, dia cari di Google, foto jamnya cari, dan kemudian betul jamnya sudah ada di resepsionis, gitu ya. Ada kuasa otoritas dalam hidup kita, ada dasarnya firman. Padamu diberi kuasa, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Belajar mengikat, melepaskan, tidak berlaku untuk sembarang orang, gitu ya. Kamu tidak berlaku mengikat, melepaskan untuk hidup orang yang otoritasnya di atas hidupmu, level imannya di atas hidupmu, tidak berlaku, ya. Mengikat, melepaskan buat hidup kita sendiri bisa. Ikat sesuatu yang kita tahu masih ada kemarahan di situ, masih ada kepahitan di situ, masih ada kekecewaan di situ, masih ada pelit di situ, ya kan? Terus kamu lepaskan kebalikannya, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada kesabaran, semuanya. Karena kalau cuma kita ikat roh pelitnya, tidak kita lepaskan kemurahan hati, dia udah nggak pelit sih, tapi juga nggak murah hati. Roh kemarahannya kita ikat, mungkin dia nggak marah, tapi nggak sabar juga. Lepaskan, kembalikan keadaan. Nah, pagi hari ini yang Tuhan taruh di hati saya sejak kemarin itu bicara, di depan kita ada tema hati hamba, tapi saya mau bicara bagian pertama tentang hati. Karena hati ini kalau tidak diajari, kalau tidak diperhatikan, kalau kita tidak kenal dengan hati kita, ya. Buka dulu Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Baca bersama, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Jadi hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Dia mudah sekali menipu kita, mudah sekali membohongi kita. Nah, kita seringkali kalau kita tidak satu, jujur dengan Tuhan, terbuka, minta dikoreksi, minta dibongkar hati kita, minta diterangi hati kita. Seringkali itu kita membungkus, menutup dengan banyak alasan, padahal sebenarnya hatinya tidak begitu. Dan lama-lama dia sudah membatu dan tidak sadar, itu masalahnya. Itu banyak orang sakit hati, luka hati, patah hati, semuanya itu ya. Karena itu Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa? Bukan sekarang Markus 7 ayat 20 sampai 23. Dan katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Munculnya dari dalam, keluarnya dari dalam, tapi keluarnya bisa sangat bagus. Nah, saya belajar pertama ini mendengar Pak Petrus Agung almarhum, cerita tentang ketika beliau masih muda, cukup muda, merintis gereja GKI Injil Kerajaan. Ibadah minggu pagi 25 orang. Tapi setiap minggu pagi, waktu mau berangkat ke gereja, beliau naik mobil, jalan Gajah Mada di Semarang itu satu arah, beliau lewat gereja GBI Betani waktu itu namanya.
Cuman jarak sedikit dari gedung yang disewa oleh GKI Injil Kerajaan. Waktu lewat minggu pertama, Tuhan berkati Betani, dipakai Tuhan luar biasa, jiwa-jiwa dituai. 3 bulan masih begitu, 6 bulan masih begitu. Setelah 1 tahun, Betani kok parkiran mobil tambah banyak, sampai di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan gereja yang beliau gembalakan 25 orang terus. Satu kali tidak sadar bahwa hati ini mulai membatu. Hati ini licik. Setelah 1 tahun lebih, setiap hari Minggu pagi lihat Betani semakin ramai. Waktu itu mungkin sudah sekitar 700-800 orang jemaatnya. Sedangkan beliau 25 orang. Satu kali ternyata gereja Betani ada KKR. Mobil lebih banyak dari biasanya. Mau parkir di situ udah gak cukup. Karena ini cuma terpaut sedikit, tidak sampai 25 meter. Tukang parkirnya inisiatif. Mobil-mobil yang tidak cukup dimasukkan di halaman parkir gedung tempat yang disewa GKI Injil Kerajaan. Beliau datang. Wah, luar biasa. Pertumbuhan mendadak. Tiba-tiba tempat parkir penuh. Jiwa-jiwa datang setelah didoakan 1 tahun. Waktu datang tukang parkirnya langsung lari. Pak Pendeta, minta maaf. Ini gereja sebelah lagi acara, jadi tidak cukup. Makanya saya titipkan ke sini karena saya pikir sama-sama Yesusnya. Itu kata tukang parkir. Tukang parkirnya bukan Kristen, tapi menurut tukang parkir kalau sama-sama Yesus nggak apa-apa kan dititipkan. Langsung muncul dalam hati beliau, wah benar nih gereja Betani. Kalau bikin gereja tuh pakai tempat parkir dong. Kalau kayak gini minta izin dong, harus etis dong, etika dipakai, sopan santun segala macam. Tapi karena tukang parkir sudah terlanjur bilang sama-sama Yesus, jadi saya pikir nggak apa-apa ya Pak Pendeta. Ya sudah, malu sebenarnya ya kan. Tapi hati tetap ngomong gitu. Roh Kudus tanya gini, menurutmu gereja Betani melayani siapa? Tahu jawaban Pak Petrus Agung dia? Ya entah, mungkin melayani engkau. Bayangin. Padahal beliau kenal sejak SMA dengan kegerakan itu, dengan almarhum Bapak dan Ibu Pendeta Sebaja. Sering dipanggil juga di persekutuan Sangkakala dan semuanya. Itu sejak tahun 79-80-an, itu terjadi sekitar tahun 91-92. Sudah kenal 10-11 tahun loh. Lihat orang lain bertumbuh, hatinya bisa kayak gitu loh. Padahal tadinya oke, tapi tanpa sadar melenceng itu nggak langsung, ya kan? 1 milimeter di sini, ya kan? 10 kilometer kemudian udah jauh tuh jaraknya. Melenceng itu nggak langsung 1 meter menyimpang orang sadar, tapi 1 milimeter. Sekarang ini kalau kamu jalannya sampai ke Semarang, itu kamu mungkin sampainya sudah ke Demak. Benar? Nggak sampai tujuan, tapi nggak sadar. Oh iya, coba periksa hati itu kata Kudus. Jujur dengan hati. Jujur, itu pertama kali beliau ngerti jujur dengan hati. Ya Tuhan, aku tersinggung, aku kecewa. Kenapa? Karena mereka tambah banyak, aku tetap 25. Nah, Kudus bilang, nah itu akarnya. Jadi kamu tersinggung. Ya. Gimana Tuhan beresin hatiku? Ambil kas gereja, berkati Betani. Lo gak kembali Tuhan, mereka udah 1000, kami 25 orang. Iya, biar beresin hati. Kok gitu Tuhan? Iya, nurut. Tanya bendahara, uangnya ada berapa? Besoknya beliau menemui Pak Lukas Sebaja, itu gembala Betani, beliau juga dokter gigi, masih praktek dokter gigi waktu itu. Datang setelah masuk antri, oh iya, saudaraku, apanya yang sakit? Gitu ya. Bukan gigi saya, Om, hati saya yang gak beres. Kenapa? Cerita. Ini Tuhan suruh memberkati gereja Betani. Dan ajaibnya tidak lama setelah itu, jika Injil Kerajaan jemaat masih sedikit, Tuhan beri gedung yang ukurannya sama persis dengan gereja Betani.
Saya punya pengalaman yang sama setelah dengar itu. Saya dengan beberapa teman dulu melayani di satu gereja yang sama, masuk memang. Setelah resign, semua masing-masing bukan gabungan keluar gitu, enggak. Ada yang udah tinggal tahun sebelumnya, ada yang tidak pernah pelayan full time di situ, tapi besar remaja di situ semuanya. Kami pelayanan sama-sama. Tanpa sadar setiap kali kami ketemu, kami bisa nyinyir tentang gereja di mana kami pelayanan dulu. Kami merasa lebih baik, lebih benar, lebih murah hati dan semuanya. Tapi itu nyinyir ngomongnya gitu, ngerti ya? Itu tapi nggak sadar tadinya. Pokoknya merasa diri lebih benar. Ngomongin orang, iya mereka tuh pelit banget ya. Iya, orang tukang tempel ban di tembok gereja aja disuruh pergi, ditulisin ini semua, apa sih salahnya gitu. Oh, kita nggak punya gedung aja nolongin orang miskin, macam-macam lah, merasa diri lebih benar. Sampai satu kali saya ngomong gini, kenapa kok kamu setiap kali ngumpul mau ngomongin orang lain? Oh iya Tuhan, kenapa ya? Wah iya Tuhan, gak beres nih hatinya. Gimana Tuhan cara beresinnya? Dan ambil kas kalian, kas ini gak banyak gitu. Dan jumlah yang Tuhan bilang itu menghabiskan hampir semua isi kas itu ya. Gereja tempat dulu kami melayani sedang membangun gedung 7 lantai. Kami kalau kasih uang sekian juta itu beli batu bata cuma berapa biji ya kan? Gimana itu? Buat kami sih besar, tapi buat gereja kami melayani dulu dengan 4.000 jemaat kecil sekali itu. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa, tabur, temuin. Saya atur janji dengan sekretaris gembala, tapi diminta wakil gembala menemui. Saya ketemu wakil gembala, saya serahkan karena kami kenal. Saya bilang, dia tanya ini apa? Ini Tuhan bicara kami untuk ikut menabur. Ya udah, setelah itu bukan saya ingat-ingat, bukan sengaja, setiap kali kami udah nggak pernah ngomongin lagi. Tiba-tiba aja, itu hati sejahat itu, selicik itu. Saya punya pengalaman teman waktu SMA dulu, temu waktu udah kuliah. Cerita pacarnya digembalakan, dimuridkan, doa bersama dengan pemimpin rohaninya, dengan mentornya gitu. Dapat nubuatan, dapat suara Tuhan bahwa pacarnya yang sekarang ini bukan dari Tuhan. Disuruh bergumul. Bukan pasangan hidupnya, bukan pilihan Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan ada yang baik, berkenan, sempurna. Dan memang dikonfirmasi oleh beberapa orang. Lalu akhirnya pacarnya memilih untuk ikut Tuhan. Nah, orang yang diputusin ini nongkrong di situ sama saya. Tapi dia nggak ngomongin, saya kecewa loh sama pacarku, lebih memilih Tuhan dibanding aku, gitu kan? Apa itu suara-suara Tuhan? Gombal semua orang karismatik itu, palsu itu nubuatan. Keluarnya yang diserang orang karismatik seluruh dunia. Kristenan karismatik itu sepertiga loh sekarang. Seluruh kekristenan dunia, tidak denominasi yang karismatik tidak, tapi terbuka terhadap karunia Roh Kudus dan semuanya. Sepertiga kekristenan dunia, sekitar 1,2 miliar itu, 400 jutanya itu terbuka penuh terhadap pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Menurut penelitian, ada statistiknya. Sekarang saya lupa namanya. Orang itu bikin ensiklopedia, bikin penelitian. Nah, tapi dia ngomong itu, wah mana di Alkitab bahasa roh yang diserang jadi doktrin, jadi denominasi, jadi hamba Tuhan, jadi gereja, padahal hatinya kecewa karena pacarnya lebih memilih Tuhan dibanding dia. Kayak gitu. Nah itu nanti jadi kayak luka, ya kan? Ditutup plester, ditutup perban, ditutup macam-macam, dikasih tips gitu. Nanti setelah dibuka, udah kering kok lukanya, tapi di dalamnya masih ada nanahnya, busuk. Gitu. Makanya seringkali ketika disentuh sakit, ya kan? Saya sering bilang ya, bagaimana ngecek hati kita ada luka? Gampang. Kayak jempol kita kemasukan bulu ini ya, apa sih namanya? Duri atau bukan yang duri yang dari yang bambu itu loh,
seratnya bambu kecil sekali kan, lebih kecil dari jarum, tapi ketika ada di dalam, orang Jawa bilang kerusupan. Waktu ada di dalam jempol kita ini, sentuh di tanah. Terus kita marah sama orang yang nyentuh kan. Pernah nggak jempol kakimu tiba-tiba agak bengkak gitu karena kamu potong terlalu dalam gitu. Terus nyentuh kaos kaki aja sakit. Terus kita marah, kaos kaki ini jelek nih bahannya nih, ya kan? Gitu. Kurang halus nih. Gitu. Gimana sih bikin kaos kaki nggak bisa? Padahal yang sakit jempolnya. Kalau jempolmu bagus, sering nggak jempolmu nyantol di pinggiran meja, kaki meja gitu. Jempol kakimu jalan duluan, jempolmu ketinggalan. Ya kan? Ya. Karena nyangkut nggak tahu. Ya. Kelingking kadang begitu, kadang jempol, ya kan? Kok bisa aja sih? Gitu. Tapi ketika dia baik-baik saja, mau lagi main futsal, ketendang, dan itu nggak apa-apa tuh. Tapi kalau lagi ada yang nggak beres, kesentuh aja. Dan gimana kita ngerti itu? Tuhan itu lembut, gitu ya. Dia mengetuk di depan kita. Dia tidak akan datang begini. Masuk ke rumahmu kemudian keluarkan semua makananmu, ya. Keluarkan semua sampah. Barang-barang ini sudah nggak cocok ada di sini, dibuang semua. Kecuali kamu bilang ini Tuhan, masuk, take over, ambil alih, beresi Tuhan, bongkar Tuhan, keluarkan semua yang nggak beres. Dia akan datang sebagai tukang reparasi. Dia akan datang merenovasi. Dia akan datang buang semua sampah-sampah. Dia akan datang ngecat ulang itu. Harus diundang dan diberi izin. Di hati kita bilang Tuhan, bongkar, Tuhan sorot, terani. Nah saya ingat pengalaman Pak Yusuf Cipto, saksi yang terakhir. Beliau bertahun-tahun punya sakit eksim kulit di kaki, ditongking, bawa ke dokter, diobati, perkatakan, nggak sembuh-sembuh. Sampai satu kali Tuhan kasih penglihatan hati. Ini hati siapa Tuhan? Hatimu. Terus gimana? Masukkan tanganmu ke situ. Dia masukkan tangannya. Masukkan tangannya. Oh nggak ada dasarnya Tuhan. Iya itu hati. Terus masukkan. Masuk dalam penglihatan. Masukkan. Tiba-tiba di dasar sekali ada satu titik kecil. Terus apa itu Tuhan? Itu loh, waktu kamu kecil, ayahmu itu pernah masuk ke rumah ommu. Terus ommu manggil kamu, marah-marah, ngomong kasar sama kamu. Aku udah gak ingat Tuhan. Iya, tapi waktu itu kamu sakit hati. Terus masih ada sakitnya itu, dan itu yang bikin sakit di kakimu. Nah ini kalau nggak mau tunjukkan, nggak tahu loh Tuhan. Aku aja udah nggak ingat. Makanya minta supaya Roh Kudus menerangi, menyingkapkan, membongkar, membersihkan. Tapi kita harus minta dan mengizinkan dia mengoperasi, beresin. Kadang waktu dioperasi, kayaknya sesuatu yang sudah pulih tadinya di sini harus dibelah lagi, dipencet, dikeluarin nanahnya, sebenarnya demi kebaikan. Oh kok bisa tusuk lagi Tuhan? Kok ketemu sama ini lagi? Berarti ada sesuatu yang belum beres di situ. Dan saya belajar loh. Belajar bukan berarti hatinya udah beres terus, bukan. Belajar mengenali bahwa ternyata hati ini mudah sekali untuk menyimpang. Kadang saya di mobil jengkel. Oh bener nih kayak gini. Wah apa ini semua? Untung ada istri yang luar biasa. Semua aku bilang, apa itu yang sebenarnya? Oh iya dong, itu dong. Ini semua gitu. Nggak, coba jujur. Wah, semakin dikit semakin marah ya kan. Wah, mau nggak jujur gimana? Itu orang itu nggak bener, itu nggak beres itu semua. Coba lagi. Sebenarnya saya terdiam, Roh Kudus. Setelah beberapa menit baru malu. Ya iya sih, sebenarnya ini aku tersinggung. Nah, gitu aja. Gampang. Tuhan, aku tersinggung. Gitu, ya kan? Nanti kita bungkus dengan istilah-istilah teologis, historis, filosofis, sosiologis, ya kan? Itu plester-plester yang tidak akan menyembuhkan akar persoalan. Gitu. Kayak Pak Agung tadi, udah etis ini.
ini semua, padahal hatinya tersinggung, kecewa. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kecewa Tuhan, marah aku Tuhan. Gitu kan. Kayak teman saya itu, kecewa aku Tuhan, pacarku lebih cinta Engkau daripada aku. Lebih memilih mengikut Tuhan dengan segenap hati daripada pacarnya. Meskipun aku tahu itu benar Tuhan, tapi sakit. Nah, gitu. Bukan orang karismatik seluruh dunia disalahin. Ya, gitu. Nanti ngomong terus tuh berkali-kali kalau ketemu, bahasa roh lah, karismatik lah, nubuatan lah, suara Tuhan dari mana? Saya masih ingat, dari mana kita tahu suara Tuhan? Memangnya ada rekamannya suara Tuhan? Jadi kita bisa cocokin suaranya sama, gitu. Gitu, saya masih ingat tuh. Padahal kecewa sama pacarnya yang mutusin dia, ya kan? Sederhana kan? Mari belajar untuk ngecek hati, minta Roh Kudus periksa hati, jujur dengan hati, karena tempat, ya kan? Yang penting sekali dari situ terpancar kehidupan, dari situ keluar, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Terima Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan, yang tidak kelihatan ini loh Tuhan, yang di dalam, yang mudah sekali menipu kami, yang sudah sekali memanipulasi kami, yang seringkali kami bungkus, kami kemas dengan banyak hal, kami menyalahkan semua orang seluruh dunia, tapi akar persoalannya ada di dalam diri kami sendiri. Buat kami melihat, buat kami punya keberanian mempersilahkan Engkau menyelidiki hati kami, menerangi hati kami, membongkar hati kami, sehingga dengan demikian kami cepat dibereskan. Ajari kami jujur dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Hati kami, hidup kami terbuka, mudah disentuh oleh Tuhan. Supaya dengan demikian kami punya kejujuran, kami punya integritas. Apa yang kami katakan dengan yang di dalam hati sama. Kami minta Engkau terus mengerjakan hati kami Tuhan, sejak masa muda kami. Kejujuran dengan hati kami, keterbukaan kami di hadapan Tuhan akan membereskan kami, menjauhkan kami dari semua penyimpangan-penyimpangan, dari semua jalan yang berputar-putar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini kegiatan perkuliahan, semua kelas doa puasa nanti siang, juga untuk ekstrakurikuler apapun yang kami lakukan sepanjang pagi sampai malam hari nanti waktu beristirahat, tugas-tugas yang harus dikerjakan, Engkau menyertai, Engkau mendampingi, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu nyata, berbicara buat setiap kami, di kantor, di kelas, di dapur, di ruang makan, di aula, di taman doa, di kamar-kamar, di asrama, di lapangan voli, di gedung biru, di gazebo, dimanapun. Tidak ada yang terlewatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.